praktik kerja lapangan di Kampung Kapatlap, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Direncanakan kurang lebih 7 bulan dan direalisasikan pada tanggal 12 sampai 22 November 2021 oleh peserta PKL Angkatan 2018 Minat Linguistik dan Literatur. Didampingi Dr. Yusuf William Sawaki, SPD MA, selaku dosen pendamping lapangan, dan persetujuan Ketua Program Studi Denny Irianto Siagian, SSMA. Jumlah peserta PKL tahun 2021 sebanyak 26 mahasiswa. Untuk tiba di Kampung Kapatlap dibutuhkan beberapa perjalanan yang harus ditempuh. Awal perjalanan tim PKL mulai dari Manokwari menuju Sorong menggunakan kapal penumpang yang biasa disebut kapal putih. Setibanya di Sorong, tim PKL beristirahat di Sorong 1 malam. Dan keesokan harinya, pada pukul 9 pagi, tim PKL berkumpul di Pelabuhan Lido. Pelabuhan Lido adalah salah satu pelabuhan penyeberangan dari Sorong ke Kampung Kapatlap, menggunakan 1 speed berukuran sedang dan 2 perahu fiber bermotor laut. Waktu tempuh untuk tiba di Kampung Kapatlap kurang lebih 1,5 jam. Kampung Kapatlap adalah sebuah kampung yang terletak di Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, yang beriklim tropis sama seperti di daerah pesisir lain di Indonesia, dengan suhu udara panas dan berlokasi di daerah Kepulauan Raja Ampat bagian tengah. Ada sekitar 62 rumah penduduk dengan 70 kepala keluarga. Jumlah penduduk di Kampung Kapatlap dari anak-anak hingga lanjut usia adalah 339 orang. Kampung Kapatlap sendiri memiliki arti batu api dalam bahasa Waili. Kapat yang berarti batu dan lap yang berarti api. Sebelumnya nama asli dari Kampung Kapatlap adalah Weyum yang berarti air atau kali. Di dalam Kampung Kapatlap terdapat 2 suku asli, yaitu suku Moi Maya atau Moi Pantai dan Maya asli. Marga Klasin dan Marga Klawen adalah penduduk pertama yang menetap di Kampung Kapatlap. Di dalam Kampung Kapatlap terdapat beberapa marga, diantaranya Inserui, Mugu, Meli, Tinjaru, Tele, Na, Rumayom, dan Homer. Ada juga beberapa suku pendatang yang menetap di Kampung Kapatlap, diantaranya suku Toraja, Bugis, Sangir, Ambon, dan Jawa. Untuk berkomunikasi sehari-hari di Kampung Kapatlap, mereka sering menggunakan bahasa Waili, bahkan suku dari luar pendatang fasih dalam berbahasa Waili. Bahasa Waili sendiri merupakan bahasa asli dari Kampung Kapatlap. Kata Waili sendiri memiliki arti anak yang hilang atau anak terlantar. Bahasa Waili juga dipakai beberapa tempat, misalnya di Distrik Samatei, Katapop, Solol, dan Waipele. Namun yang membedakan pengguna bahasa di beberapa tempat tersebut dengan Kapatlap adalah dialeknya. Kampung Kapatlap merupakan salah satu dari 8 kampung yang terdapat di Distrik Salawati Utara. Kepala Kampung Kapatlap saat ini dijabat oleh Bapak Yansen Na. Kampung Kapatlap memiliki kantor pemerintahan kampung. Di sana juga terdapat prasarana pemerintahan seperti pustu atau puskesmas terpadu yang telah digunakan masyarakat sekitar untuk anak-anak. Mayoritas penduduk Kampung Kapatlap beragama Kristen. Di sana terdapat gereja Kristen Injili Jemaat Solideo Kapatlap. Dalam hal berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari, penduduk di Kampung Kapatlap lebih dominan menggunakan bahasa Melayu Papua dalam lingkungan bermasyarakat. Bahasa asli mereka yaitu bahasa Waili juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga. Peran penting dalam keluarga untuk kayak ambil keputusan gitu, seperti tidak boleh begini, tidak boleh begini, atau harus ikut bapak punya aturan, atau mama ada aturan-aturan sendiri yang kasih ke anak-anak. Biasa saya bantu anak-anak bahwa kalau macam sekarang kan sudah remaja, jadi yang baik kalau ikut anak dan baik. Mayoritas penduduk Kampung Kapatlap bermata pencarian sebagai nelayan dan petani.
Setiap aktivitas mereka berhubungan langsung dengan laut dan darat. Sebagai nelayan, mereka menangkap ikan, kerang, gurita, dan penyu. Alat yang digunakan pada saat mencari di laut yaitu jaring, nelon, dan kalawai. Untuk aktivitas masyarakat di kebun, mereka sering menekuk sagu, menanam sayur dan buah-buahan. Hasil daripada melaut dan berkebun, mereka jual kembali kepada masyarakat di kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai bahan pangan. Kampung Kapatlap hanya terdapat satu gedung sekolah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu SD Impres 19 Kapatlap. Bangunan sekolah ini didirikan oleh masyarakat Kampung Kapatlap sendiri. Sekolah dasar tersebut memiliki 9 ruangan yang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang komputer, 1 ruang baca atau perpustakaan. Juga fasilitas lain seperti lapangan upacara bendera dan 3 rumah dinas untuk para guru. Jumlah keseluruhan siswa SD Impres 19 Kapatlap adalah 40 siswa yang terbagi dari kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan jumlah tenaga pengajar ada 4 yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 guru tetap atau PNS, dan 1 guru honor. Pada kenyataannya, proses belajar mengajar di SD Impres 19 Kapatlap tidak berjalan efektif, dikarenakan kurangnya tenaga pengajar, dan tenaga pengajar tetap di sekolah dasar tersebut sering berada di luar Kampung Kapatlap dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan menggabungkan beberapa kelas menjadi satu kelas. Bahasa Waili diklasifikasikan ke dalam kelompok bahasa-bahasa dari Villa Papua Barat, SIL 2003. Suku Moi terbagi menjadi 6 suku, yaitu Moi Sigin, Moi Gilin, Moi Madi, Moi Kares, Moi Maya atau Moi Pantai, dan Moi Karon atau Moi Gunung. Suku Maya dapat ditemukan di Kampung Kapatlap, Katapop, dan daerah sekitar Kepulauan Salawati Utara. Namun ini menjadi hal yang menarik karena dalam suku Moi Maya atau Moi Pantai, mereka memiliki bahasa yang sama, tetapi yang membedakan mereka dari kampung yang lain ialah dialek dari masing-masing kampung yang berbeda. Di Kampung Kapatlap memiliki bahasa yang disebut bahasa Waili. Bahasa Waili adalah bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam Kampung Kapatlap. Bahkan orang penduduk asli Kapatlap dengan orang yang bukan asli Kapatlap, namun sudah mendiami Kampung Kapatlap sejak lama juga dapat berbicara bahasa ini sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Waili kebanyakan digunakan oleh orang-orang tua di atas 40 tahun. Tanpa memandang jenis kelamin dan latar belakang pendidikan, penutur bahasa Waili di atas 40 tahun adalah penutur bahasa yang masih dianggap fasih. Mereka menggunakan bahasa Waili dalam setiap keadaan perbincangan sehari-hari, seperti pertemuan adat, memancing di laut, membuat kebun, dan aktivitas lain yang dilakukan oleh orang tua. Ada tingkat kefasihan pada level umur pengguna bahasa Waili. Di antara 20-40 tahun, kebanyakan adalah penggunaan bahasa Waili yang kurang fasih atau tidak fasih dalam berbicara. Mereka hanya dapat mengucapkan kalimat-kalimat pendek dan mengaitkan kosakata yang terbatas. Untuk anak-anak, mereka dapat mengerti bahasa Waili namun hanya beberapa kosakata dan mereka tidak bisa membalas perkataan dari lawan bicaranya. Karena kurangnya kosakata dalam bahasa Waili pada anak-anak di Kampung Kapatlap, tetapi dalam situasi mereka akan dipaksakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sehingga anak-anak di Kampung Kapatlap akan menambah kosakata dan mempraktekkan sebagai pengguna bahasa Waili yang baik dan benar. Hubungan yang terjalin selama ini yakni hubungan kekerabatan di dalam lingkungan masyarakat asli di Kapatlap sampai saat ini berjalan dengan baik. Jika terjadi konflik di masyarakat asli Kampung Kapatlap, mereka melakukan pendekatan dengan cara melakukan musyawarah dan membayar denda sesuai dengan nominal yang diminta. Hubungan antara penduduk asli Kapatlap dan para pendatang terjalin sangat harmonis dan baik. Hal ini dikarenakan penduduk asli Kapatlap juga memiliki jiwa toleransi yang tinggi dan para pendatang juga memiliki maksud dan tujuan yang baik, maka penduduk setempat akan menerima dengan baik. Adapun tujuan dari para pendatang untuk datang dan menetap di Kampung Kapatlap ialah untuk tugas kerja sebagai guru, pendeta, dan perawat, dan ada juga profesi sebagai pedagang di Kampung Kapatlap. Adapun perkawinan yang terjadi antara pendatang dengan suku asli di Kampung Kapatlap. Kami diajak oleh warga Jemaat GKI Solideo Kapatlap untuk ikut merayakan bersama hari ulang tahun gereja. Syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa.
Kampung Kapatlap, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, diperoleh data-data yang terkait dengan kedua minat yaitu linguistik dan literatur. Data-data yang didapat pada Kampung Kapatlap mewakili nilai bahasa dan budaya dari masyarakat di kampung tersebut, yang merupakan warisan budaya yang secara turun-temurun harus dijaga dan diarsipkan demi pelestarian bahasa itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi tim PKL selama tinggal di Kampung Kapatlap, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Papua digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya dan budaya merupakan salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah dan masyarakat di kampung tersebut. Dalam hal ini untuk melindungi peran dari bahasa dan budaya agar dilestarikan. Dokumentasi bahasa dan karya sastra ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi sastra Inggris dengan bertujuan untuk mengarsipkan kekayaan bahasa dan budaya suku Moi Maya atau Moi Pantai. Setelah melakukan kegiatan kami berupa pengambilan data, kami pun diajak oleh masyarakat setempat untuk pergi ke salah satu objek wisata di Kampung Kapatlap, yaitu Pulau Senapan.